Shalom, horasma dihamu saluhutna, aka paropuan, na adong ditongani huriata, HKBP, punguan ina hana, dohot, padus elfiko. Nang bongot mahita tu parsauran nabadia marhite PHD seksi paropuan sadarion, alanii, tapahohoma jumolo rohata, martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 20 tolu ayat sada. Yesus hamiro dison asa masih hangoluan ipero mahotuson jalabain ma pardomuan niton dim tuton dinami unang maparoan nami. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhutna, dihamu aka paropuan na adong ditongani huriata, hatani debata di PHD seksi paropuan sadarion, imatar surat di Evangelium Lukas bidusada, mamuka sian ayat 30 sahatu ayat 45. Hujahaon matuhita saluhutna di bagasan bahasa Indonesia. Songonon matar surat di Injil Lukas pasal pertama ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan. Seluruh punguan Ina Hana dan Padus Elfiko yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nas hari ini kita mendengar dua orang tokoh wanita di dalam Alkitab, dua tokoh perempuan di dalam Alkitab yang beriman. Dua orang perempuan di dalam Alkitab yang memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Dan mereka adalah dua orang yang sama memiliki kondisi pada waktu itu, yakni sedang mengandung. Maria mengandung sebelum dia menikah atau ketika dia masih perawan. Lalu Elisabet mengandung ketika usianya sudah begitu tua. Dua wanita ini menjadi teladan bagi kita di dalam renungan
firman Tuhan PHD seksi perempuan pada hari ini. Mereka berdua adalah orang-orang beriman yang mengerti gerakan sekecil apapun di dalam terang iman. Dan iman itulah yang membuat mereka menerima keajaiban daripada Tuhan. Elisabet mengandung pada masa tua dan juga Maria mengandung daripada Roh Kudus. Seksi perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menarik di dalam perjumpaan Elisabet dan Maria yang diceritakan di dalam nas hari ini. Nas ini sebenarnya mengisahkan perjalanan di mana Maria datang untuk mengunjungi Elisabet yang adalah saudaranya. Dikatakan di dalam nas hari ini pada ayat 39, berangkatlah Maria menuju pegunungan ke sebuah kota di Yehuda. Jadi ini adalah sebuah perjumpaan antara Maria dengan Elisabet. Lalu dikatakan bahwa Maria datang ke tempat Elisabet ketika dia mendengar bahwa Elisabet telah mengandung. Lalu di dalam perjumpaan tersebut terjadilah percakapan. Terjadilah hal-hal yang menakjubkan yang kita dengarkan di dalam nas ini. Yang pertama dikatakan bahwa ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Artinya apa? Bahwa ketika Maria datang berkunjung ke rumah Elisabet, lalu Maria menyampaikan salam, itu menjadi sebuah pertanda kehadiran seseorang harus memberikan berkat dan sukacita. Kehadiran Maria kepada Elisabet pada waktu itu bahkan sampai berdampak pada anak yang ada di dalam rahim Elisabet merasakan sukacita yang luar biasa. Di dalam hal ini yang pertama kita akan belajar bagaimana kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu menjadi seseorang yang ketika hadir dia mampu memberi kebahagiaan kepada orang lain. Melalui nats hari ini yang pertama kita belajar memberi salam seperti yang dilakukan oleh Maria berarti luas maknanya. Yakni selain menyapa orang lain, memberi salam di dalam nats ini juga berarti menunjukkan empati kepada orang lain, menunjukkan kepedulian kepada orang lain, mendoakan, menasehati, memberikan pertolongan yang nyata di dalam perbuatan kasih kepada orang lain. Inilah panggilan yang pertama untuk kita melalui PHD hari ini. Bagaimana agar salam kita, kehadiran kita, ucapan kita memberikan kebahagiaan pada orang lain, bukan menyakiti hatinya. Nah, hari ini mengajak kita agar kita memiliki kepedulian dan empati pada orang lain. Itulah makna salam Maria. Salam yang kita berikan juga harus berbuahkan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Pengumuman seksi perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah sejauh ini perkataan kita, sapaan kita, salam kita telah seperti yang dikatakan di dalam nas hari ini? Memberi kebahagiaan, memberi kenyamanan, menunjukkan empati dan kepedulian. Bila belum, mari kita mengevaluasi diri kita dan semakin memperbaharui karakter kita. Terlebih sebagai seorang perempuan. Gabe sahalak ina ditongani keluarga, ditongani huria, atau ditongani masyarakat. Nah, mengihut di bagasan turpukon di dok yang kedua, Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 41b. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Yang kedua, kehadiran kita harus menyebabkan orang lain merasakan kehangatan, orang lain merasakan keceriaan, orang lain merasakan kedamaian dan mencerminkan Kristus yang nampak di dalam diri kita. Sehingga orang lain dapat merasakan Kristus ada dalam diri kita melalui perkataan, melalui sikap, melalui cara berbuat di mana Roh Kudus itu benar-benar hadir dalam diri kita.
Yang kedua, ini mengajak kita agar ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita memberikan kepada mereka suatu pertanda bahwa Kristus memang ada dalam diri kita. Kalau kita orang yang suka marah, tidak bisa mengontrol emosi, berarti Kristus tidak ada dalam diri kita. Yang menguasai kita adalah si jahat, si iblis, bukan Kristus. Padahal kita berdoa, Romaho, o Kristus, tu bagasan rohaku. Tapi lebih sering yang berkuasa bukan Kristus, tetapi si jahat. Itu sebabnya kita mudah untuk marah dan tidak mengontrol emosi. PHD hari ini mengajak kita semua, seksi Parupuan, marilah menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tuhanlah yang bertahta di dalam hati kita, bukan pikiran kita. Kalau Tuhan bertahta tinggal diam, ento di dalam diri kita, dalam bahasa terjemahan Yunaninya, ento di bagasan rohataon inang, berarti Tuhan itu sendiri yang akan memperbaiki segala sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita. Kalau Tuhan berdiam di dalam hati dan pikiran kita, maka Tuhan itu seperti seorang tukang yang akan menukaki, membetulkan, membereskan hati kita yang tidak baik. Tapi kalau Tuhan tidak berdiam di dalam diri kita, maka itulah yang menyebabkan kita tidak dapat menguasai emosi kita, menguasai pikiran kita. Marilah yang kedua, kita semua menjadi Parupuan yang dipenuhi Roh Kudus. Tercerminlah itu melalui perkataan dan perbuatan kita. Tetapi yang ketiga, di dalam firman Tuhan hari ini, perjumpaan Maria dan Elisabet ternyata mereka mempercakapkan kebesaran Tuhan. Di dalam ayat yang 45 dikatakan bahwa mereka sebuah pernyataan, berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dalam hal ini tergambar bahwa perjumpaan Elisabet dan Maria itu menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Mereka tidak berjumpa untuk membicarakan hal yang lain, tanda kutip, bergosip, membuang-buang waktu, tidak. Tapi perjumpaan mereka mempercakapkan perbuatan besar Tuhan di dalam diri mereka masing-masing. Nats hari ini yang ketiga mendorong kita menjadi perempuan yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, percakapkanlah hal-hal yang bermutu, yang baik, bukan hal-hal yang tidak bernilai, yang tidak berkelas. Hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, yang kita lakukan haruslah mempercakapkan kebesaran Tuhan, bukan mempercakapkan kekurangan orang lain. Kalau itu perlu untuk kita percakapkan, tapi tidak sampai untuk menghakimi, tetapi mendoakan mereka. Itulah panggilan kita yang ketiga di dalam nas hari ini. Mari Parupuan, terlebih kita Akaina ini senang sekali berjumpa. Tetapi kalau sudah berjumpa, apa yang kita percakapkan? Semoga apa yang kita percakapkan adalah tentang kebesaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, bukan yang lain. Dan Tuhan tidak berkenan pada hal-hal yang demikian. Bila kita hanya membuang waktu kita, membicarakan orang lain, itu tidak benar. Marilah mengontrol ucapan kita. Kalau ada yang kurang lebih, kita harus mengingatkan mereka dan mendoakan mereka. Itulah pentingnya perjumpaan. Jadi mulai jupang kita dohot na asing, pasti kita lebih mendapatkan kekuatan. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita kehilangan energi dan semangat. Tapi biarlah ketika kita berjumpa dengan orang lain, hal itu membawa kepada kita suatu kebahagiaan. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk saling bertemu, saling berjumpa, tapi juga saling meneguhkan. Jadi perjumpaan itu kalau di gereja atau di punguan-punguan arisan misalnya, atau di parsau tahun, setiap kita melakukan perjumpaan, itu harus menjadi sebuah perjumpaan yang saling meneguhkan, saling menguatkan. Di dalam nas hari ini kita diajak untuk dapat membuat perjumpaan yang baik, perjumpaan yang kreatif, perjumpaan yang memberi makna, perjumpaan yang memberi kekuatan dan energi positif kepada kita. Kalau kita rasa berjumpa dengannya tidak memberi dampak yang baik, jangan berjumpa dengannya dulu. Berdoalah, tenangkanlah hatimu agar engkau tidak terbawa emosi ketika engkau menyampaikan perkataan. Perjumpaan Maria dan Elisabet menunjukkan betapa akrabnya mereka dengan Tuhan. Sehingga tidak sempat mereka memikirkan hal yang lain kecuali hanya tentang kebaikan
Tuhan. Punguan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seksi Paropuan, Punguan Ina Hana dan Elviko, marilah hari ini kita bangkit menjadi perempuan-perempuan seperti Maria dan Elizabeth. Perempuan-perempuan yang dimana ketika kita berjumpa, kita memberi kepada mereka kebahagiaan. Ketika kita berjumpa orang lain, kita memberi kepada mereka sukacita. Dan yang kedua, kita menjadi perempuan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, marilah menjadi perempuan yang bisa memanfaatkan waktu dalam perjumpaan dengan orang-orang lain adalah perjumpaan yang menceritakan kebesaran Tuhan. Di luar itu jangan pernah lakukan. Kiranya firman hari ini memberkati seluruh paropuan yang ada di gereja ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami mendengar peristiwa di mana Maria datang berkunjung ke rumah Elizabeth. Dan dalam perjumpaan mereka terjalin keakraban dan kehangatan mempercakapkan kebesaran Tuhan. Demikianlah kiranya kami ya Tuhan, di mana ketika kami berjumpa dengan orang-orang seiman kami, itu adalah untuk mempercakapkan kebesaran Tuhan yang pada akhirnya memberi kepada kami kekuatan. Perjumpaan yang akan memberi kepada kami kelegaan ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan Allah, biarlah kami belajar seperti Maria dan Elizabeth, seorang perempuan yang saling memperhatikan, saling empati, peduli, dan memberikan kasih. Seperti itulah kiranya kami terpanggil untuk melakukan firman-Mu. Kiranya juga Tuhan memberkati kami di setiap rumah tangga kami masing-masing, agar kami menjadi seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik. Di tengah gereja juga kami dapat menjadi seorang ina yang dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati. Tuhan, inilah doa kami. Bila ada banyak kekurangan kami, perjumpaan-perjumpaan yang membuang banyak waktu, perjumpaan-perjumpaan yang tidak menghadirkan percakapan tentang Tuhan, biarlah Engkau kiranya mengampuni dosa kami. Roh Kudus, kuatkanlah kami untuk melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 656 ayat yang pertama. Parhamaranggioni lam hojala toku sikop mahasadaoni di Yesus iburju rab sauduran hitami marholong natutu mardame marlas rohama di Yesus itu Rab mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leling nililing na. Amin. Asini rohan itu hata Yesus Kristus, holong ni rohan di debata ama, dohot parsaoran itu di parbadia ma, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas madihita saluhutna, diaka paropuan, Punguan Ina Hana dohot Elviko, Tuhan Yesus memberkati.